Bahasa dan Mitra Bahasa dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di Sini Bahasa, Siniar Bahasa dan Sastra Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Senang sekali saya, Adinda Novia Permatasari, bisa menemani Anda di episode ketiga tahun ini. Hari ini kita punya topik yang sangat istimewa, sahabat bahasa. Kita akan mengulas keberhasilan luar biasa dari dua sekolah di Jawa Timur, yaitu SMA Negeri 2 Kota Malang dan SMK Negeri 1 Turen Kabupaten Malang. Kedua sekolah ini baru saja meraih penghargaan apresiasi Giat UKBI Adaptif tahun 2025 dari Badan Bahasa. Penghargaan ini diberikan karena sekolah dinilai sangat aktif dan berpartisipasi penuh dalam mendukung pelaksanaan uji kemahiran bahasa Indonesia. Tak hanya itu, mereka juga dinilai sukses memasyarakatkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di lingkungan pendidikan masing-masing. Ada catatan menarik nih, sahabat bahasa. Bagi kedua sekolah ini merupakan penghargaan kedua kalinya setelah sebelumnya mereka juga berhasil meraih apresiasi serupa pada tahun 2023 untuk SMK Negeri 1 Turen dan pada tahun 2024 untuk SMA Negeri 2 Malang. Tentu sebuah konsistensi yang patut kita teladani, bukan? Sahabat bahasa, informasi menarik selanjutnya adalah ternyata Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah sekolah terbanyak yang meraih apresiasi Giat UKBI Adaptif tahun 2025. Dari 30 sekolah di Indonesia yang mendapat penghargaan ini, terdapat 4 sekolah yang berasal dari Jawa Timur. Sungguh pencapaian yang luar biasa ya, sahabat bahasa. Untuk membahas lebih dalam, sudah hadir bersama kita para narasumber luar biasa pula. Yang pertama saya perkenalkan ada Bapak Suyitno, selaku Kepala SMK Negeri 1 Turen Malang. Selanjutnya ada Ibu Eni Retnodiwati selaku Kepala SMA Negeri 2 Kota Malang. Selanjutnya ada Ibu Puji Retno Hardining Tias selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, serta tim UKBI Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur yang diwakili oleh Ibu Triwiniasi. Saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu sekalian. Bagaimana nih kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Oke, semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Amin. Tak lupa saya juga ucapkan selamat Bapak Ibu atas raihan apresiasi Giat UKBI Adaptif tahun 2025 kemarin. Terima kasih. Sahabat bahasa, langsung saja kita masuk ke obrolan utama kita. Saya ingin ke Pak Suyitno dan Bu Eni terlebih dahulu nih. Baik Bapak dan Ibu, bisakah diceritakan bagaimana pengalaman sekolah Bapak Ibu dalam melaksanakan kegiatan UKBI kemarin? Adakah tantangan atau keseruannya begitu dalam pelaksanaannya? Kepada Bapak dulu, mungkin ini atau saya dulu? Monggo Mbaknya dulu. Ya, kita ngobrol santai saja Bapak Ibu. Terima kasih. Jadi kami dari SMKN 1 Turen, pengalaman kami terkait dengan UKBI, jadi kami merasa bahwa UKBI ini bukan sekadar tes gitu ya, tetapi ini adalah satu proses pembelajaran yang berkelanjutan. Itu pengalaman kami, sehingga di dalam proses itu tentu kami lakukan berbagai hal, kami rencanakan strateginya bagaimana. Kemudian pada akhirnya baru kita mengikuti kegiatan ujiannya tersendiri gitu ya. Nah, pengalaman kami memang proses yang paling berat itu adalah sosialisasi untuk mengedukasi terutama anak-anak dalam rangka pelaksanaan UKBI. Selama ini yang kami lakukan dalam hal sosialisasi itu untuk mengatasi tantangan itu memang kami berbasis manfaat. Baik. Itu yang sudah kami uji coba, ternyata sampai hari ini memang itulah cara yang bisa kami tempuh supaya anak-anak khususnya melaksanakan kegiatan UKBI ini tidak sekadar ikut karena kewajiban, karena diminta oleh sekolah,
tetapi itu betul-betul muncul dari manfaat yang dia rasakan dari adanya kegiatan UKBI. Baik. itu sementara. Oke, baik Bapak. Kemudian untuk Ibu Eni, bagaimana Ya. ceritanya Ibu? Oke, UKBI bagi kami itu sangat luar biasa. Jadi sampai akhirnya manfaat yang luar biasa UKBI ini kami jadikan program ini sebagai program unggulan sekolah kami. Baik. Nah, karena program unggulan ini tentu komitmen dari seluruh warga sekolah. Tidak hanya kepala sekolah, tapi juga guru, tendik, kemudian apalagi siswa, dan didukung atau disupport oleh orang tua dan juga komite. Karena pengalaman kami kemarin 2 tahun berturut-turut SMA Negeri 2 Kota Malang mendapatkan apresiasi di Giat UKBI, itu ternyata dampaknya luar biasa terhadap program yang perdana diluncurkan oleh Pak Menteri, Pak TKA. Iya, betul. Nah, kami alhamdulillah anak-anak yang sudah terbiasa mengikuti UKBI, karena program unggulan itu kan wajib diikuti anak-anak. Jadi siapapun yang sekolah di SMA 2 3 tahun berarti 3 kali harus mengikuti UKBI. Nah, kemarin nilai tertinggi dari TKA Bahasa Indonesia Umum dan Bahasa Indonesia Lanjutan itu di Malang Raya diraih oleh siswi SMA Negeri 2 Kota Malang. Sungguh luar biasa. Luar biasa sekali Ibu. Ya. Baik Bapak Ibu. Lalu begini, bagaimana respons baik guru maupun siswa dalam kegiatan UKBI yang terlaksana di sekolah Bapak Ibu? Ibu Eni dulu. Oke. Dengan adanya UKBI, Bapak Ibu guru tuh merasa sangat-sangat berterima kasih. Karena apa? Dengan adanya UKBI, anak-anak dilatih bagaimanakah cara membaca yang benar, bagaimanakah kaidah bahasa Indonesia yang benar. Karena kalau dulu itu nggak ada UKBI, gurunya itu ngajar kan kadang-kadang, ayo dibaca ini, anak-anak tapi gerakan literasinya itu hanya sekedar gerakan literasi. Tapi sekarang sudah terbiasa, membaca, memaknai bahasa seperti ini. Jadi gurunya itu akan lebih mudah mentransfer ilmu. Jadi anak-anak diterangkan ini tuh langsung paham apa yang materinya yang sudah diterangkan seperti itu. Oke, baik. Bagaimana dengan Bapak? Baik, jadi sebagaimana saya sampaikan tadi, karena kami memang berbasis pada manfaat, untuk guru responnya luar biasa ya, karena ada perubahan dalam proses pembelajaran di kelas terkait dengan masalah komunikasi baik itu tulisan maupun tertulis ya. Demikian juga respon itu tidak hanya dari internal, tapi karena kami ini sekolah kejuruan, dampaknya juga di industri, pola komunikasi, bagaimana mereka berinteraksi dengan customer ya, yang berinteraksi dengan customer secara langsung atau mungkin juga dengan di kantor itu lebih baik. Pengalaman kami sejak tahun 2022 ya, walaupun belum ada riset secara mendalam terkait ini, tetapi faktanya memang itu dirasakan, sehingga responnya sangat baik. Bagi siswa, dengan mendengar pengalaman dari para alumni kami sering mendapat permintaan ya, karena sudah lupa juga bagaimana mengakses yang sudah alumni itu. Ternyata salah satu manfaat yang dirasakan itu adalah ini bisa sebagai bahan untuk dokumen yang harus dilengkapi pada saat misalkan aja untuk memperoleh beasiswa studi lanjut seperti itu. Sehingga dari pengalaman-pengalaman itu respon baik siswa maupun guru memang sangat baik, karena itu tadi tahu manfaatnya. Iya betul, ternyata cukup sangat banyak ya begitu Bapak Ibu manfaat dari kegiatan UKBI ini. Selanjutnya ini kita akan bicara tentang teknis Bapak Ibu. Kegiatan UKBI yang sudah terlaksana kemarin sebetulnya berapa banyak sih murid dan guru yang ikut serta dari masing-masing sekolah? Untuk Bapak berapa Bapak? Jadi kami untuk peserta UKBI dari siswa itu adalah seluruh kelas 11 tapi berbasis tahun. Artinya kelas 11 di tahun ajaran yang lalu dan tahun ajaran berikutnya, sehingga dalam tahun 2025 ini misalnya itu kita laksanakan bulan Juni, itu berarti kelas 11 tahun ajaran yang lalu, dan bulan Agustus berarti tahun ajaran baru, sama-sama kelas 12 tapi sebenarnya ini beda tingkat. Nah, untuk tahun ini peserta dari siswa itu 1.440 siswa
ya. Dan alhamdulillah mulai tahun ini kita yang satu angkatan ini juga menyertakan guru, ada 4 guru, maksudnya yang di luar bahasa Indonesia ini. Iya, betul. Yang di luar bahasa Indonesia. Tentu juga ini berdasarkan berbagai manfaat tadi ya yang sudah dirasakan. Untuk hasilnya alhamdulillah untuk kategori tertinggi itu kalau di SMK 1 Turen ini sangat unggul, itu sekitar 2%-an lah. Dengan skor yang dicapai oleh ini dari kelas 11 angkatan yang lalu itu 703. Wah, cukup tinggi ya Bapak ya. Tapi rata-ratanya memang betul tadi ini mungkin ya di awal tadi kita ini rata-rata memang di media itu sekitar 30%. Tapi juga ada yang semenjana itu juga kisaran itu gitu. Ya, saya kira itu untuk di SMKN 1 Turen. Ya, luar biasa ternyata hasilnya ya Bapak. Bagaimana Ibu Eni? Kalau di SMA Negeri 2 Kota Malang, karena ini program unggulan dan kami memang mewajibkan, dilihat juga dari manfaatnya, itu seluruh siswa. Kalau SMA mungkin tidak sebanyak SMK ya, murid kami 1035 itu ikut semuanya. 3 tingkat ya berarti? 3 tingkat, nah, makanya ini sudah kami jadwal dan strategi kami supaya hasilnya itu bisa bagus. Kami memang ada pendampingan, terus ada yang strategi kami itu ada yang namanya posko UKBI. Oh begitu. Jadi kan banyak ya kendala-kendala anak-anak mengikuti UKBI. Jadi jangan sedikit-sedikit lari ke balai bahasa. Ini kita membentuk tim dulu di sekolah itu, membentuk tim yang jelas kami melibatkan semua guru bahasa. Ini memang kami wajibkan untuk ikut UKBI. Jadi nanti biar bersaing sama muridnya. Gimana nanti perolehan muridnya dengan gurunya lah. Ini kemarin alhamdulillah yang kelas 10 ini tertingginya bisa mencapai di angka sangat unggul 720. Yang kelas 11-nya karena sudah 2 kali ikut UKBI itu pencapaiannya istimewa di angka 728. Sedangkan kelas 12 karena baru sekali, karena kan di SMA 2 tahun ini ya, ini tertingginya mencapai angka 700. Jadi kesimpulannya apa? Kelas 11 karena sudah 2 kali UKBI, nilainya itu sudah bisa istimewa tertinggi. Dan itu dampaknya memang ke yang sekarang anak-anak yang ranking 10 besar kelas itu didominasi oleh anak-anak yang nilai UKBI-nya memang tinggi. Iya. Ternyata nilainya cukup luar biasa ya Bapak Ibu. Sudah mencapai istimewa. 700 bahkan istimewa. Baik. Bagaimana sahabat bahasa? Luar biasa sekali bukan semangat dari 2 sekolah ini. Sekarang saya akan bergeser nih. Saya ingin meminta tanggapan dari Ibu Retno selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Bagaimana pendapat Ibu atas prestasi yang diraih oleh 2 sekolah dari Jawa Timur ini? Ya, baik. Terima kasih Mbak Dinda. Jadi sebelumnya saya sampaikan selamat kepada Bapak Suyitno dan Ibu Erni ya, karena telah mengawal ya, dan itu tidak setahun 2 tahun ya, sudah memupuk rasa nasionalisme dengan tetap mengutamakan bahasa Indonesia. Dan ini adalah tahun kedua dan tahun selanjutnya. Mudah-mudahan SMK Negeri 1 Turen dan SMA 2 Kota Malang ini bisa menjadi contoh atau role model bagi sekolah-sekolah yang lain untuk menerapkan giat UKBI adaptif, tidak hanya sebagai salah satu syarat ya, tetapi memang menanamkan kepada siswa, kepada tenaga tata usaha dan tenaga kependidikan untuk terus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, kalau kita pahami kurikulum dengan hadirnya TKA, dengan hadirnya beasiswa unggulan sebagai syarat wajib UKBI bisa disertakan, dan itu memastikan kembali ke keberpihakan ya, bahwa kita tahu ada bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, dan juga kita memahami ini, bentuk-bentuk soalnya bisa menjadi
contoh untuk siswa-siswa mengerjakan TKA. Tidak hanya sebagai syarat-syarat yang digunakan oleh siswa guru, seperti pernah disampaikan oleh Pak Wamen Prof. Atip, bahwa UKBI ini akan menjadi syarat wajib administrasi bagi ASN. Tidak hanya untuk satuan pendidikan, tetapi juga meluas ke masyarakat secara umum. Tahun ini mudah-mudahan bisa menggandeng sekolah-sekolah yang lain, Bapak, untuk melakukan sosialisasi. Ibu Erni juga, dan tahun 2025 kemarin Bu Erni juga meluncurkan program utama, yaitu UKBI, dan ada tempat pojok Posko. UKBI posko UKBI, yang ini belum saya temukan di sekolah-sekolah yang lain, Pak Suyitno. Nanti bisa menjadi praktik baik untuk sekolah-sekolah yang lain, bisa patok banding ke SMA 2 Kota Malang. Dengan adanya pos atau posko itu memang membantu tim UKBI Balai Bahasa tidak harus turun ke Malang, tetapi memang sudah memahami. Nah, ini seturut dengan perkembangan teknologi, bahwa UKBI ini juga sudah adaptif bisa dilaksanakan di mana saja. Oleh karena itu, Ibu Bapak, sosialisasi yang masif melalui platform digital itu bisa dilakukan juga oleh sekolah-sekolah, khususnya nanti saya melihat sejauh mana Pak Suyitno dan Bu Erni bisa menggait atau menggandeng sekolah-sekolah lain di Malang ya. Mudah-mudahan tidak hanya di Malang dan Mojokerto, tadi yang SMP dan MTS di Malang ya. Kabupaten di Jawa Timur kan itu ada 38 kota ya, dan ini tim UKBI juga harus melakukan upaya strategis untuk mengikutkan atau sosialisasi yang akhirnya nanti giat apresiasi UKBI adaptif ini bisa diikuti seluruhnya. Mudah-mudahan juga Ibu Bapak nanti bisa hadir di Jakarta tahun ini, dan mudah-mudahan juga hadiahnya lebih besar lagi ya, lebih naik lagi ya. Baik, dengan adanya wadah UKBI ini, kami sebagai lembaga bahasa ya, yang saat ini menaungi satuan pendidikan juga bisa memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat. Nah, nanti juga bisa disosialisasikan kepada inklusi ya, UKBI yang menyasar kepada literasi atau teman-teman kita disabilitas yang hebat. Jadi UKBI juga saat ini hadir untuk rungu ya Bapak, teman kita, teman tuli. Soal UKBI-nya juga sudah disosialisasikan pada tanggal 9 Oktober 2025 yang lalu. Jadi nanti Ibu Bapak juga bisa sosialisasi ke sekolah-sekolah yang memang telah menerima siswa anak-anak kita yang hebat itu. Nah, ini semakin masif juga ke depannya. Gitu Mbak Dinda. Ya, terima kasih Ibu atas tanggapannya. Selanjutnya kepada Ibu Wiwin selaku perwakilan dari tim UKBI Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Mengingat prestasi yang luar biasa ini dari sekolah di Jawa Timur, Ibu, sebetulnya bagaimana sih peran dan strategi tim UKBI dalam mendampingi sekolah-sekolah dalam pelaksanaan UKBI begitu? Terima kasih Mbak Dinda. Ya, sama-sama. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Balai Bu Retno yang sudah mendukung secara aktif program-program atau strategi dari tim kerja UKBI, sehingga kami bisa berkreasi untuk melakukan pengimbasan, menyosialisasikan UKBI di masyarakat. Kami juga ucapkan selamat sekali lagi kepada SMKN 1 Turen dan SMAN 2 Malang.
sebenarnya strategi utama kami adalah pendekatan kepada kepala dinas pendidikan Provinsi Jawa Timur. Nah, dari sana kami berusaha untuk meyakinkan bahwa UKBI itu bermanfaat, sehingga dinas pendidikan itu mengeluarkan surat imbauan atau nota dinas kepada cabang dinas yang ada di kabupaten dan kota yang ada di provinsi. Nah, dari surat saktinya kepala dinas itu paling tidak itu akan berimbas kepada dinas-dinas atau sekolah-sekolah yang ada di lingkungan di Jawa Timur. Dengan seperti itu kami akan banyak ditanyai, kami mau ikut UKBI seperti itu. Nah, dari situ kami melakukan pelayanan kepada sekolah-sekolah yang memang antusias untuk mengikuti UKBI, mulai dari pendaftaran secara kolektif, kemudian kami beritahu begini caranya mengikuti UKBI, kemudian kami beri caranya misalnya simulasi mungkin untuk beberapa guru biar mereka siap untuk melaksanakan UKBI. Nah, dari sana akhirnya peserta-peserta UKBI dari sekolah itu sudah cukup banyak, dan 2 contoh sekolah ini adalah yang patut kita beri apresiasi. Kenapa? Karena 2 sekolah ini sudah sangat mandiri untuk melakukan UKBI. Jadi sudah tidak perlu dampingan secara khusus. Mereka hanya cukup memberi informasi mau melakukan uji kalau itu pesertanya sudah pernah ikut. Tapi kalau belum ikut, kami bantu daftarkan secara kolektif. Mereka sudah punya tim-tim solid yang bagus, sehingga mereka bisa melaksanakan UKBI itu secara mandiri. Nah, mudah-mudahan banyak sekolah-sekolah yang seperti SMK 1 Turen dan SMA 2 Malang, sehingga nanti UKBI di Jatim ini semakin bagus. Oke, baik Ibu. Ternyata respons dari entah itu dinas pendidikan, cabang dinas pendidikan dan sebagainya itu juga cukup luar biasa ya Bu, dalam menanggapi kegiatan UKBI ini yang dilaksanakan di sekolah-sekolah di Jawa Timur begitu. Sehingga membantu juga terhadap program yang ada di Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Begitu ya Ibu. Baik, sangat menarik ya sahabat bahasa. Sahabat bahasa, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, mari kita saksikan cuplikan video kegiatan UKBI yang berlangsung di 2 sekolah ini, di SMK Negeri 1 Turen dan SMA Negeri 2 Kota Malang. Selamat menyaksikan. Bahasa Indonesia berawal dari semangat persatuan yang digelorakan pada Ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Seiring waktu, bahasa ini tumbuh, berkembang, dan menjadi alat utama dalam pendidikan, pemerintahan, serta dunia usaha dan dunia industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suyitno, Kepala SMK Negeri 1 Turen, berkomitmen untuk secara terus-menerus mendorong murid, guru, dan tenaga kependidikan SMK Negeri 1 Turen untuk berperan secara aktif dalam kegiatan UKBI. Dalam rangka memperkuat budaya literasi di sekolah, sejak tahun 2022, SMK Negeri 1 Turen secara rutin mengikuti kegiatan UKBI. Kegiatan ini berbuah manis. Pada tahun 2023, kami mendapat penghargaan sebagai pelaksana giat UKBI terbaik tingkat nasional. Tentu saja prestasi ini semakin memotivasi kami untuk terus menggelorakan semangat berliterasi sekaligus menumbuhkan kecintaan terhadap bahasa Indonesia. Alhamdulillah, di tahun 2025 SMK Negeri 1 Turen mendapat pembinaan dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur melalui program pengutamaan bahasa negara.
Pelaksanaan UKBI sekaligus memperkuat sinergi dengan program ini sehingga menjadi langkah strategis dalam membina dan mengukur kemahiran berbahasa serta memperkuat budaya literasi baik bagi murid, guru maupun tenaga kependidikan. Saya mengapresiasi betul terhadap kegiatan UKBI yang diikuti oleh para murid SMK Negeri 1 Turen Kabupaten Malang. Kita sebagai bangsa yang baik harus bangga terhadap bahasa Indonesia. Saya berharap kita semuanya itu mempunyai kompetensi bahasa yang bagus. Kegiatan ini semakin istimewa karena SMK Negeri 1 Turen menjadi salah satu sekolah yang mengikuti pembinaan program pengutamaan bahasa negara di lingkungan instansi bersama Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Kami melihat banyak perubahan positif pada anak-anak, antara lain lebih tertib dalam menyusun kalimat, lebih percaya diri, serta mulai memperhatikan etika berbahasa. Saya mengikuti UKBI sebagai salah satu bekal saya untuk melanjutkan studi S2 di Universitas Negeri Surabaya. Saya merekomendasikan UKBI bagi semua guru yang ingin mengembangkan diri secara profesional. Selain mengukur kemampuan berbahasa Indonesia secara objektif, UKBI juga memberi gambaran nyata tentang pentingnya literasi dalam menunjang program SMK Pusat Unggulan. Pelaksanaan UKBI adaptif di SMK Negeri 1 Turen juga menjadi salah satu syarat bagi murid kelas 12 sebelum mengikuti praktek kerja lapangan di dunia usaha dan dunia industri. Pelayanan yang terbaik selalu berawal dari bahasa yang baik. Karena itu, kami sangat mengapresiasi pelaksanaan UKBI di SMK Negeri 1 Turen. Menyambut baik kegiatan UKBI di SMK Negeri 1 Turen. Dunia perhotelan menuntut SDM yang mampu berkomunikasi jelas, sopan, dan beretika. Hal ini sangat membantu mereka untuk siap bekerja di industri perhotelan dengan standar pelayanan yang profesional. Kata-kata yang tepat mampu membuka peluang besar. Dunia pemasaran dan bisnis digital membutuhkan generasi muda yang cakap berbahasa, percaya diri, dan komunikatif. Saya merasakan manfaat yang besar dari UKBI yang pernah saya ikuti selama saya sekolah. Sebagai FDA, saya bangga pernah menjadi bagian sekolah yang peduli terhadap literasi dan pengembangan diri siswanya. UKBI sangat menunjang kemampuan mereka dalam komunikasi dengan baik, percaya diri, dan penuh etika. Ujian ini membantu saya mengetahui sejauh mana kemampuan saya dalam berbahasa Indonesia, baik di kelas maupun bekal praktik kerja industri. Mengikuti UKBI adaptif di sekolah memberi saya pengalaman berharga, mulai dari melatih penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, memperkaya kosakata, hingga menumbuhkan rasa percaya diri dalam menulis. Berkat pengalaman tersebut, saya berhasil meraih juara 1 menulis surat refleksi kurikulum merdeka pada Festival Literasi Nasional 2025 yang diselenggarakan oleh Nyalanesia. UKBI adalah cermin bagi para murid untuk mengenal diri mereka dalam berbahasa. Dari ruang kelas ke dunia kerja, dari ujian hari ini ke masa depan nanti, kemampuan berbahasa adalah kunci. Pergi ke pasar membeli rambutan, rambut dikuncir tampak menawan. UKBI menumbuhkan cinta bahasa persatuan, membekali murid agar sukses di masa depan. Kami bangga berbahasa Indonesia. Salam literasi. Kami Patria Semanda, teruji lebih terpuji melalui UKBI. Halo Patria dan teman-teman semua. Selamat datang di video Giat UKBI Adaptif SMA Negeri 2 Kota Malang. Tahun ini SMA Negeri 2 Kota Malang melaksanakan Giat UKBI Adaptif sejak bulan Juli hingga bulan Agustus 2025. Giat UKBI Adaptif SMA Negeri 2 Kota Malang diikuti oleh 1.035 peserta. Tahun 2025 terjadi peningkatan raihan predikat sangat unggul dari 15 murid menjadi 80 murid. Dan capaian baru pada predikat istimewa. Bagaimana kami berhasil meraih capaian ini? Mari ikuti perjalanan ceritanya.
Segalanya dimulai dari sebuah perencanaan yang matang. Tim UKBI SMA Negeri 2 Kota Malang duduk bersama untuk menentukan konsep pelaksanaan, bagaimana alurnya, dan inovasi apa yang dapat dilakukan. Rapat penentuan konsep pelaksanaan ini dipimpin langsung oleh Kepala SMA Negeri 2 Kota Malang, Ibu Eni Ratnodiwati MPD. Pada rapat tersebut menghasilkan prinsip pelaksanaan bernama kunci, kuasai UKBI, nyalakan cita-cita. Melalui prinsip ini, banyak pihak satuan pendidikan dapat mengawal para murid untuk mendapatkan nilai yang tinggi selama pelaksanaan UKBI. Untuk mewujudkan hal tersebut, pihak satuan pendidikan melakukan beberapa rangkaian kegiatan yang inovatif. Yang pertama adalah melaksanakan sosialisasi program UKBI dengan kehadiran para alumni yang telah menjadi mahasiswa di universitas favorit dengan skor UKBI tertinggi di tahun sebelumnya. Pada kegiatan ini, para siswa menjadi paham mengenai pentingnya UKBI demi masa depan mereka. Lalu yang kedua adalah pelaksanaan pengarahan teknis secara daring oleh Wakil Kepala Bagian Kurikulum dan Ketua Tim UKBI Smanda, sehingga para siswa dapat mengenali antarmuka laman UKBI dan memahami bagaimana strategi untuk mengerjakan soal UKBI dengan cermat serta tepat. Dan yang ketiga adalah inovasi pelayanan prima melalui inovasi Posko UKBI yang spesial hadir di tahun ini agar para siswa dapat secara langsung berkonsultasi dengan para panitia pelaksana UKBI Smanda mengenai bagaimana melakukan pendaftaran, verifikasi data, dan strategi mengerjakan soal UKBI dengan memanfaatkan fitur simulasi di laman ukbi.kemendikdasmen.go.id. Tidak berhenti dengan 3 inovasi, tim UKBI SMA Negeri 2 Kota Malang kembali berinovasi dengan kegiatan peresmian dan peluncuran program unggulan UKBI. Kegiatan yang dilakukan pada 18 Juli 2025 ini dihadiri oleh Kepala Cabang Dinas Wilayah Kota Malang dan Kota Batu, Kepala Balai Bahasa Jawa Timur, dan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen. Kegiatan ini menjadi momentum bersejarah sekaligus meningkatkan minat dan semangat para murid untuk meraih nilai tinggi di Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia tahun 2025. Setelah kegiatan pra-UKBI usai, tiba saatnya proses pelaksanaan. Pelaksanaan giat UKBI di SMA Negeri 2 Kota Malang dilaksanakan menggunakan komputer dan laptop yang telah disiapkan oleh proktor dan teknisi. Para murid tidak ada yang mengerjakan menggunakan gawai masing-masing. Hal ini ditujukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Berikut merupakan alur pelaksanaan giat UKBI di SMA Negeri 2 Kota Malang. Pengawas ruang melakukan pemeriksaan dan kesiapan para peserta, lalu mempersilahkan peserta masuk, memberikan pengarahan, serta mendokumentasikan kehadiran. Setelah itu, peserta mengerjakan tes dengan pendampingan dari proktor dan teknisi apabila terdapat kendala teknis. Pada pelaksanaan UKBI ini terdapat inovasi kelima, yaitu PK2H, pencatatan kejadian dan kendala harian, di mana para peserta dapat melaporkan kendala dan kejadian-kejadian penting selama proses pengerjaan. Data yang didapat dari PK2H ini dapat menjadi bahan evaluasi tim UKBI dalam perbaikan dan peningkatan pelayanan kepada para peserta. Setelah peserta UKBI selesai mengerjakan, mereka diarahkan untuk menuliskan kesan dan pesan di posko UKBI. Inovasi sebelumnya yang tetap kami pertahankan adalah pelayanan prima kepada para murid yang berhalangan hadir mengikuti ujian di sekolah. Panitia akan tetap mendampingi pengerjaan UKBI kepada para murid yang membutuhkan secara langsung. Dengan berbagai macam aneka inovasi, harapannya agar kemampuan berbahasa siswa dapat kami maksimalkan hingga pada titik tertinggi mereka. Semangat UKBI! UKBI menjadi program unggulan di SMA Negeri 2 Kota Malang. Semoga UKBI bisa menginspirasi seluruh sekolah di negeri ini, karena UKBI terbukti dan teruji meningkatkan prestasi. Ayo ikuti UKBI. Sukses selalu SMA 2, teruslah berprestasi dalam UKBI. Saya Aris Agung Paiwai, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, dengan penuh rasa bangga dan apresiasi mengucapkan selamat dan sukses atas peluncuran program UKBI, Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia di SMA Negeri 2 Kota Malang. Selamat dan sukses kepada siswa dan warga SMA Negeri 2 Malang
yang mengikuti UKBI. Saya harapkan kesemuanya ini menjadi sebuah praktik baik yang nanti dapat kami tularkan kepada sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. UKBI, salam literasi. Sahabat Bahasa, kita kembali lagi di Sini Bahasa. Tadi kita sudah melihat betapa antusiasnya para siswa dan guru dalam melaksanakan kegiatan UKBI di masing-masing sekolah. Nah, sekarang kita akan berbicara soal masa depan nih, sahabat Bahasa. Pertanyaan untuk Pak Yitno dan Bu Eni nih. Setelah menerima apresiasi penghargaan terkait giat UKBI ini, apa agenda atau target berikutnya dari sekolah untuk terus membudayakan bahasa Indonesia? Siapa dulu yang mau menjawab? Bapak dulu? Okay. Oke, boleh. Yeah, terima kasih. Jadi di tahun 2026 ini di awal-awal kami juga sudah mendapat apresiasi seperti ini, maka kami memiliki program yang kami sebut sebagai fungsionalisasi yang inklusif. Maksud fungsionalisasi itu bahwa hasil yang dicapai dari UKBI terutama untuk siswa itu nanti akan kami jadikan salah satu bahan pertimbangan. Ini kami uji coba di penempatan untuk praktek kerja lapangan, sehingga anak-anak kami nanti yang akan praktek di tempat-tempat tertentu yang memang kami nilai membutuhkan keterampilan berkomunikasi, interaksi dengan pihak lain yang lebih intensif, tentu nanti akan kami jadikan hasil UKBI itu sebagai salah satu bagian dari pertimbangan itu, sehingga akan mendorong anak-anak untuk mereka yang ingin melaksanakan PKL di tempat-tempat yang mereka kehendaki, itu nanti paling tidak akan menjadi dorongan bagi mereka untuk bagaimana mencapai dalam kategori yang paling baik. Yang kedua adalah program inklusif tadi. Jadi kami jadikan bahwa UKBI ini bukan semata-mata program atau pekerjaan guru bahasa Indonesia utamanya, tetapi ini menjadi program bersama sekolah secara kelembagaan, semua memiliki komitmen. Memang selama ini sudah sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu dari tim UKBI, kami memang memiliki tim yang solid, tapi dari 140 guru dan tendi kami, tentu kan kami juga perlu lagi untuk meningkatkan komitmen itu, keterlibatannya, sehingga benar-benar ini menjadi program yang menjadi program bersama gitu, dalam rangka untuk mencapai tujuan bersama juga, karena kita semua tahu manfaat dari program ini yang luar biasa. Yang kedua tentu ini harapan, boleh ya? Iya, boleh Bapak, tentu boleh. Bersama Ibu Kepala dan juga tim UKBI, kami terus berharap, walaupun tadi sudah disampaikan oleh Ibu bahwa kami ini memang ya dalam tanda kutip tadi mandiri ya Bu ya, tapi kami tetap memerlukan bimbingan, pendampingan, apalagi dalam proses pengimbasan. Kami kalau berbagi praktek baik sangat siap, tapi tentu dengan fasilitasi dari Balai Bahasa, Ibu Kepala, ini saya kira akan lebih terstruktur nanti program itu. Yang kedua juga selain kegiatan giat UKBI yang tentu berbasis pada uji ya, sangat memungkinkan jika ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan anak-anak secara langsung, sehingga melalui kegiatan itu semakin meningkat kesadaran mereka untuk penggunaan bahasa Indonesia ini lebih baik lagi, sehingga karena kalau istilah uji itu kan kesannya memang mungkin lebih itu kepala ya, tapi kalau melalui kegiatan gitu secara tidak langsung mereka akan benar-benar akan menggunakan bahasa itu, bahasa Indonesia utamanya, dengan lebih baik, tapi juga tidak merasa ada satu proses yang
Menakutkan. Nah, ini mungkin bisa dikreasi menjadi satu bentuk kegiatan-kegiatan yang lain. Itu apa yang kami akan lakukan, Mbak Dian, dan juga harapan kami pada utamanya Ibu Kepala dan dari Bapak Ibu tim KBI. Dan sekali lagi terima kasih banyak semua yang diprogramkan, baik itu dari badan maupun dari Balai Bahasa. Ini menjadi wasilah ini bagi kami untuk meningkatkan kinerja kami utamanya di dalam kegiatan UKBI. Sekali lagi terima kasih. Ya, baik Bapak, sama-sama. Selanjutnya kepada Ibu Eni. Adakah agenda atau target berikutnya, Ibu? Tentu dari apa yang sudah kita raih, kita tidak hanya puas sampai di sini. Kita harus mengevaluasi dan targetnya itu harus semakin meningkat. Jadi target ke depan UKBI karena program unggulan, kami sangat berharap anak-anak semakin memahami dan mencintai bahasa Indonesia, dan bisa dibuktikan nanti hasil perolehan nilainya itu juga yang nilainya 400 ke atas itu bisa semakin meningkat. Untuk itu kami terapkan di dalam aksi nyata kami. Jadi UKBI ini yang akan memberikan fondasi yang kuat di gerakan inovasi kami sebagai kepala sekolah. Kemarin kami meluncurkan program yang namanya Gelidu, Gerakan Literasi Terpadu. Ini kami angkat sebagai inovasi kepala sekolah yang alhamdulillah kemarin saya masuk 10 besar Gempita Award. Nah, ini kami mengangkat bahwa literasi itu tidak hanya sekedar membaca. Banyak gerakan literasi sekolah yang sudah diterapkan 15 menit sebelum belajar literasi, tapi maknanya kadang-kadang nggak jelas. Nah, untuk itu di SMA 2 Kota Malang kami mencoba sebuah inovasi. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu semuanya diawali dengan literasi, tapi literasinya bertema. Contoh Senin itu kami namakan literasinya literasi seni dan kewarganegaraan. Penerapannya apa? Sebelum upacara ini kami berikan semua kelas ya untuk secara bergiliran itu menempelkan talent-talent yang dimiliki. Tidak harus nyanyi, tidak harus baca puisi. Kemudian yang kewarganegaraan itu berarti cintanya untuk mengikuti upacara. Nah, itu bagaimana? Jadi itu nanti kolaborasinya nanti nilainya di guru seni dan guru PKN, guru sejarah. Selasa itu namanya ada literasi pengutamaan bahasa Indonesia. Jadi kami melibatkan seluruh guru mata pelajaran untuk membuat artikel-artikel yang nanti temanya itu sudah kami tentukan. Bisa berupa video, bisa berupa bacaan. Nanti anak-anak belajar di buku literasinya itu untuk merangkum. Rabunya ada literasi cinta lingkungan. Itu hubungannya dengan sekolah sehat dan sekolah adiwiyata. Kemudian Kamisnya itu literasi religi. Kemudian yang Jumatnya itu namanya literasi yang berhubungan dengan pengutaan bahasa Indonesia kan sudah selesai. Ini melestarikan bahasa daerah dan menguasai bahasa asing. Karena di SMA Negeri 2 Kota Malang itu sudah ada komitmen, ada ini ya Pak ya, Trigatra Bangun Bahasa itu sudah ditandatangani oleh Bapak Kaban, dan saya tidak mau hanya sekedar plakat yang ditandatangani. Jadi setiap Jumat itu, Jumat minggu ke-1 kita menggunakan bahasa Jawa. Anak-anak datang masuk halaman itu Sugeng Rawuh gitu. Terus nanti pengumuman itu menggunakan bahasa Jawa seperti di bandara. Jadi bahasa Jawa dulu terus diartikan. Nanti minggu keduanya bergantian dengan bahasa asing. Minggu keduanya bahasa Inggris, minggu nanti ketiganya bahasa Jepang karena ada bahasa Jepang, minggu berikutnya bahasa Jerman. Terus program kami yang ini insya Allah nanti sedikit membantu dari gerakan UKBI yang cinta bahasa Indonesia. Kami akan ada gerakan mengimbaskan. Kami akan mengundang beberapa sekolah yang mau untuk diajari UKBI karena mungkin belum tahu manfaat nyatanya UKBI. Nanti kami akan mendampingi sampai akhirnya bisa seperti SMA Negeri 2 Kota Malang. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ini informasi juga kepada sekolah-sekolah di Jawa Timur ya Ibu. Ya. Akan ada praktik baik tentunya dari SMA Negeri 2 Malang begitu untuk mengimbaskan prestasinya begitu ya, terkait dengan pelaksanaan UKBI di sekolah tersebut. Baik, selanjutnya ini untuk Ibu Retno dan Ibu Wiwin selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur dan perwakilan dari tim UKBI Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Ibu, adakah
saran program atau kegiatan untuk sekolah pasca raihan apresiasi giat UKBI ini. Begitu. Nanti ditutup. Iya, boleh. Baik, pesan yang berhubungan dengan UKBI. Sekarang target UKBI itu tidak hanya pada jumlah saja, tetapi bagaimana siswa itu memperoleh sesuai dengan standarnya, sesuai dengan Permendikbud nomor 70 tahun 2016 tentang standar kemahiran berbahasa Indonesia, bahwa siswa SMA sederajat itu ketika lulus itu harus mencapai standar madya. Nah, kami di tahun 2025 ini standarnya 41% itu sesuai dengan standar kemahirannya. Oleh karena itu, kami berpesan kepada 2 sekolah hebat ini untuk mengawal bagaimana siswa-siswa ini memperoleh standar sesuai dengan standarnya. Jadi mungkin dengan adanya posko, dengan adanya bimbingan dari tim yang solid, itu mungkin akan bisa mencapai standar itu. Nah, terima kasih sudah ada tim yang solid, kemudian ada pembimbingan dan juga bakal ada pengimbasan. Itu terima kasih kami dari Balai Bahasa Jatim untuk program UKBI di sekolah Bapak Ibu. Mungkin itu. Ibu Retno bisa menambahkan? Baik, saya menambahkan saja ya, karena yang sudah dilakukan oleh Pak Suyitno dan Bu Erni ini sudah benar-benar matang, tinggal melakukan pengimbasan ke sekolah yang lain. Kalau secara internal itu sudah bisa berjalan dan sampai saat ini telah mendapatkan beberapa penghargaan, tidak hanya UKBI, Giat UKBI Adaptif ini juga kemarin ada SMA Award ya Ibu ya, Gempita Award. Nah, saya hadir juga Ibu, menyaksikan Ibu menerima penghargaan itu. Dan ini adalah wujud nyata komitmen bersama para pemangku kepentingan, termasuk Bapak sebagai Kepala Sekolah Pak Suyitno dan Ibu sebagai Kepala Sekolah. Nah, untuk UKBI tentunya harapan kami ke depan ya Bapak ya, dan ini harus fokus. Pertama, kami sebagai lembaga pelaksana UKBI tentunya harus meningkatkan akses secara universal. Artinya UKBI bisa dilaksanakan sampai ke pelosok-pelosok desa atau pelosok-pelosok wilayah di Provinsi Jawa Timur, karena kita ketahui bersama kendala saat ini yang sering kita terima adalah akses internet yang tidak memadai. Kemudian selain itu kita juga harus meningkatkan akses secara mendunia ya, secara dunia, karena UKBI bisa dilaksanakan kapanpun secara fleksibel dan bahkan di negara lain, khususnya untuk warga negara asing. Nah, ini perlu dikawal Mbak Wiwin, sampaikan kepada tim UKBI pusat. Kemudian yang kedua yang harus kita tingkatkan adalah Ibu Bapak telah melihat skor UKBI atau pemeringkatan. Apakah siswa atau Ibu Bapak guru ini mendapatkan istimewa dengan skor di atas 724 atau sangat unggul dengan batasan skor yang sudah ditentukan. Lalu ada unggul, madya, semenjana. Kira-kira tindak lanjut ke depan setelah siswa, guru atau tenaga tata usaha mengikuti tes UKBI itu ada tidak upaya untuk melakukan analisis nilai atau skor UKBI itu, sehingga kita nanti bisa melihat pemetaan kemampuan siswa, guru dan yang lainnya. Lalu setelah ada pemetaan itu, tindak lanjut kita seperti apa? Apakah hanya untuk melihat SMA 2 Kota Malang berhasil, SMKN 1 Turen berhasil. Nah, ini juga perlu kita lakukan upaya koordinasi, simulasi, juga komitmen bersama dengan Dinas Pendidikan. Nah, ini juga untuk tim UKBI juga, apakah hasil dari analisis skor UKBI itu bisa inovasi atau bisa mendapatkan inovasi baru, ataukah hanya sebagai alat ukur saja. Nah, ini yang harus kita lakukan upaya-upaya ke depan, Mbak.
gitu. Komitmen bersama ini yang terpenting. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Saat ini kita sudah memasuki segmen terakhir, yaitu penutup Bapak Ibu. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu atas ilmu dan inspirasinya tentunya. Baik sahabat bahasa, poin penting dari perbincangan kita pada hari ini adalah UKBI bukan sekadar tes, melainkan merupakan upaya nyata untuk meningkatkan martabat bahasa Indonesia di lingkungan pendidikan. Selamat sekali lagi saya ucapkan kepada kedua sekolah, yaitu SMK Negeri 1 Turen dan SMA Negeri 2 Kota Malang. Terima kasih. Terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh kru yang bertugas. Untuk sahabat bahasa, jangan lupa dukung terus kanal YouTube kami dengan cara klik tombol suka, tulis komentar Anda, dan terus ikuti kanal YouTube Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Saya Adinda Novia Permatasari pamit undur diri. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Salam literasi. UKBI teruji lebih terpuji. Terima kasih.